Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 Agustus 2026 merupakan peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Rudi, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Sang Raja Semesta, Pencipta hidup dan pemelihara kehidupan, kami syukuri kemurahan-Mu atas hari baru ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan semoga hari ini Engkau jadikan bagi kami hari yang penuh berkat dan rahmat, yaitu hari yang menjadi sarana menuju kekudusan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberi kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu
ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negari-negari, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib
terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Hidup dan kepenuhan hidup dalam Kristus. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertama-tama saya perlu mengulangi dan memperjelas bahwa tugas seorang nabi adalah bernubuat, yaitu mengatakan hal yang akan terjadi di kemudian hari, baik karena penglihatannya maupun tuntunan Allah sendiri yang menghendaki nabi untuk memperkatakan apa yang dilihatnya atau apa yang Allah ingin Dia sampaikan kepada manusia. Secara singkat, kutipan bacaan pertama di ayat 5c dan 6 menyatakan hidup yang diberikan kepada tulang-tulang yang berserak di bumi. Ada baiknya supaya kata berserak tergambar di benak, saudara dan saya boleh menjawab dalam pikiran pertanyaan ini. Berapa banyak manusia yang telah mati di dan selama umur bumi?
Sementara itu, ilmu pengetahuan sanggup menjelaskan proses terjadi dan bagaimana embrio manusia dari tidak ada menuju keberadaannya. Sangat bisa diterima bahwa makhluk hidup baru itu secara teologis hidup dan tercipta karena nafas yang ditiupkan penciptanya. Kemudian, mohon juga menyimak perikop bacaan ini, yaitu kebangkitan Israel. Israel yang adalah umat milik Allah diberi hidup. Bacaan ini tidaklah hendak menyampaikan sebuah kiasan atau metafora, tetapi karena kitab suci Injil adalah kebenaran, maka nubuat itu adalah kebenaran yang diberitahukan, yaitu bahwa Yesus Kristuslah sang kebenaran itu. Dia adalah Allah yang memberi hidup. Lalu, apakah hidup itu harus terjadi di Yerusalem baru seperti diwahyukan dalam Perjanjian Baru? Bahwa faktanya saudara dan saya sudah diberi hidup, maka kepenuhan hidup seperti apa yang harus terjadi? Jawabannya adalah hidup yang menerima roh kebenaran. Ini berarti hidup yang menggunakan pikiran Kristus, yaitu menolak dosa dan mewujudkan kebenaran itu baik hukum, perintah, dan peraturan-peraturan kerajaan Allah dalam tindakan. Bukankah iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan? Saudara, ketika manusia menerima bahwa Dialah Allah pencipta dan pemilik semesta, maka hanya di dalam semestalah manusia bisa hidup. Tidak diketahui adakah hidup di luar semesta. Maka ketika nubuat ini diulangi 2 kali di ayat 5 dan 6, yaitu Aku akan memberi napas supaya kamu hidup kembali, ini pun bertujuan supaya manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan, seperti tertulis dalam ayat 6c. Maka pesan yang perlu diterima dari kedua bacaan hari ini adalah, Akulah Tuhan Allahmu, berbaktilah. Sebab Akulah awal dan akhir. Manusia mengalami kepenuhan hidup karena mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang berbelas kasih, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami roh penolong dan roh kebenaran untuk memampukan kami mewujudkan iman dalam tindakan. Maka Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati untuk membuka hati dan memelihara anugerah iman itu untuk memiliki kepenuhan hidup dalam diri Yesus Kristus. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.